Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan saya paparkan jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Dipaparkan oleh saya Nilawati Wardani, SPD MSI, calon guru penggerak Angkatan 6, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, guru SMA Negeri 1 Kisaran. Sebagai pendamping pembelajaran saya didampingi oleh Ibu Fasilitator yaitu Ibu Ratna Dwi Kurniasari dan pengajar praktik yaitu Ibu Denisa Lumongga Lubis. Dalam kegiatan refleksi dwi mingguan kali ini, saya akan membuat refleksi dengan menggunakan metode 4C yang dikembangkan oleh Richard Couch dan Morrison 2011. 4C yaitu 1. Connection, 2. Challenge, 3. Konsep, 4. Change. Apa itu connect? Apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran Anda sebagai calon guru penggerak? Pada modul 2.1 ini, saya mempelajari bagaimana memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, di mana materi ini yang sangat erat kaitannya dengan peran saya sebagai calon guru penggerak. Melalui modul ini, saya dikenalkan tentang bagaimana menganalisis dan memetakan kebutuhan belajar murid. Saya juga diperkenalkan tentang strategi-strategi yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan keunikannya masing-masing. Hal ini sangat membantu saya sebagai seorang calon guru penggerak, di mana salah satu peran guru penggerak adalah sebagai pemimpin pembelajaran yang senantiasa mengarahkan ekosistem pembelajaran yang berpusat kepada murid. Di samping itu, dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas, saya dapat mengembangkan nilai-nilai guru penggerak yang saya miliki, yakni mandiri, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Yang kedua, tentang konsep. Ceritakan konsep-konsep utama dan penting yang Anda pelajari untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Konsep utama dan penting yang saya pelajari dalam modul ini bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan 1. Tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. 2. Guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya dengan menerapkan strategi diferensiasi konten, proses, dan penilaian. Penciptaan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Berikutnya, memanajemen kelas yang efektif. Dan berikutnya adalah penilaian berkelanjutan. Yang ketiga, challenge. Adakah ide, materi, atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktik yang Anda jalankan selama ini? Dari beberapa konsep materi yang saya terima, ada beberapa yang berbeda dengan apa yang sudah saya terapkan selama ini. Di antaranya, 1. Selama ini saya mengira bahwa memberi soal lebih banyak pada murid yang lebih cepat selesai mengerjakan soal berarti saya telah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata tidak demikian. Yang kedua, saya mengira bahwa
mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kecerdasannya, dan memberi treatment berbeda sesuai tingkat kecerdasan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata tidak. Yang ketiga, saya mengira bahwa melakukan pembelajaran berdiferensiasi berarti saya harus menyiapkan beberapa rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran murid. Ternyata tidak. Yang keempat adalah change. Apa perubahan dalam diri Anda yang ingin Anda lakukan setelah mendapatkan materi ini? Setelah mempelajari modul ini, saya merefleksikan diri saya yang ternyata belum sepenuhnya memahami apa itu pembelajaran berdiferensiasi, sehingga belum bisa mengakomodir berbagai kebutuhan belajar peserta didik saya. Untuk itu, ke depannya perubahan pembelajaran yang akan saya lakukan adalah: 1. Melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui, menganalisis, dan memetakan kebutuhan belajar murid. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan strategi diferensiasi, konten, proses, dan penilaian, sehingga mampu mengakomodir berbagai kebutuhan belajar peserta didik. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Yang kelima, melaksanakan penilaian yang berkelanjutan. Thank you, terima kasih. Sekian, salam guru penggerak. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.